Mulai. Aku mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 yang dan Anja, saya sendiri, Salsabila, Yolanda, Lauren, Karisa. Kami akan mempresentasikan pentingnya manajemen koperasi. Koperasi harus menggunakan sumber daya dengan sebaik mungkin agar bisa mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Lanjut. Model maksimalisasi keuntungan koperasi. Bisa agak di zoom. Saya zoom aja, saya zoom. Model Oke. Stop. Oke. Model maksimalisasi keuntungan di koperasi. Pengurangan biaya operasional. Koperasi perlu menjaga agar biaya operasionalnya rendah tanpa mengurangi kualitas produk atau layanan yang diberikan. Keuntungan yang diutamakan oleh anggota. Keuntungan di koperasi tidak hanya diatur dari laba finansial, tetapi juga dari manfaat lain yang diterima oleh anggota. Ekonomi skala. Dengan meningkatkan skala usaha, koperasi dapat menurunkan biaya per unit produksi atau jasa. Pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Dalam koperasi, keputusan diambil bersama oleh anggota agar keputusan ini efektif dan efisien. Koperasi harus memiliki yang jelas, transparan, dan berbasis pada data yang akurat. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan. Lanjut Bukannya untuk Jas. baik. Oke. Lanjut. Diversifikasi usaha. Diversifikasi usaha, koperasi seringkali menjalankan beberapa jenis usaha untuk mengurangi resiko dan memastikan pendapatan yang stabil. Pengelolaan modal yang tepat. Koperasi mendapatkan modal dari anggota dan pihak luar untuk memaksimalkan keuntungan. Koperasi harus menggunakan modal tersebut dengan bijak. Oke, lanjut. Baik, untuk selanjutnya terdapat dua koperasi, yaitu yang pertama ada koperasi produksi, di mana koperasi produksi adalah koperasi yang berfokus pada proses produksi barang atau jasa, di mana anggota koperasi berperan sebagai produsen atau pekerja. Efisiensi dalam koperasi produksi, yaitu koperasi harus mampu mengelola sumber daya seperti bahan baku dan alat produksi secara efektif untuk menghasilkan produk berkualitas tanpa menghabiskan terlalu banyak biaya. Contohnya, koperasi pengrajin dan juga koperasi petani. Yang kedua, terdapat koperasi konsumsi, di mana koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggotanya bertindak sebagai konsumen. Mereka membeli barang atau jasa dari koperasi dengan harga yang lebih terjangkau. Efisiensi dalam koperasi konsumsi, yaitu koperasi harus bisa melakukan pembelian barang dalam jumlah besar agar mendapat harga lebih murah, sehingga anggotanya bisa membeli barang dengan harga lebih terjangkau. Contohnya, koperasi karyawan dan juga koperasi masyarakat. Kemudian, mengapa efisiensi penting dalam koperasi? Yang pertama, efisiensi meningkatkan keuntungan, yaitu
semakin efisiensi operasional koperasi, semakin besar manfaat yang diterima oleh anggotanya. Yang kedua, efisiensi menghindari kerugian. Efisiensi juga membantu koperasi terhindar dari kerugian akibat pemborosan waktu, sumber daya, atau tenaga. Lanjut. Efisiensi terintegrasi dalam korupsi. Koperasi antar bagian tidak hanya fokus pada satu aspek seperti produksi, tetapi seluruh bagian seperti distribusi dan keuangan juga saling berhubung. Kemudian, penggunaan teknologi. Dengan teknologi yang terintegrasi, koperasi dapat mengelola data dan informasi secara efektif sehingga memudahkan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, pengelolaan keuangan yang efisien. Biaya yang tidak perlu dihindari melalui perencanaan keuangan yang baik sehingga keuntungan koperasi bisa dibagikan secara optimal pada anggota. Baik, selanjutnya ada juga contoh penerapan efisiensi terintegrasi di koperasi, yaitu ada koperasi produksi, misalnya koperasi pertanian yang menggunakan teknologi untuk mengelola produksi, distribusi, dan penjualan dalam satu sistem. Dan yang kedua ada koperasi konsumsi, koperasi yang menyediakan kebutuhan pokok bagi anggota dengan harga lebih murah, berkat sistem distribusi yang efisien dan pengelolaan keuangan yang terkoordinasi dengan baik. Selanjutnya. Efisiensi terintegrasi penting. Efisiensi terintegrasi sangat penting karena memastikan bahwa semua bagian koperasi bekerja secara optimal dengan pengelolaan yang terintegrasi. Koperasi dapat mengurangi biaya, meningkatkan keuntungan, dan memberikan manfaat lebih besar kepada anggotanya. Studi kasus satu lainnya di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa koperasi dapat mencapai sustainable competitive advantage dengan memfokuskan pada kelangkaan, renes, dan nilai yang diberikan oleh koperasi tersebut. Studi ini menunjukkan bahwa nilai tambah yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya, terutama dalam hal pengelolaan yang baik dan peningkatan kualitas produk, adalah kunci dalam mencapai efisiensi yang berkelanjutan. 2. Untuk studi kasus terkait efisiensi dalam manajemen koperasi. Oh, ya. Yang selanjutnya nomor 2, untuk studi kasus terkait efisiensi dalam manajemen koperasi, salah satu contoh yang relevan adalah Marga Mulia Coffee, produser kooperatif di Indonesia. Dalam studi yang dilakukan oleh Asian Development Bank, koperasi ini berhasil meningkatkan efisiensi dengan terlibat dalam rantai nilai global atau global value chain, terutama di sektor kopi. Dengan menerapkan manajemen yang lebih terintegrasi dan fokus pada peningkatan kualitas serta pemasaran, mereka dapat memaksimalkan keuntungan anggotanya. Para petani kopi yang tergabung dalam koperasi ini mendapatkan manfaat dari peningkatan akses ke pasar internasional, sehingga koperasi bisa memberikan harga yang lebih kompetitif kepada anggotanya dan meningkatkan kesejahteraan komunitasnya. Untuk referensi bisa dibaca sendiri untuk teman di YouTube ya. Ini referensinya. Saya tutup. Ini presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Like and comment jika ada yang terima kasih. Oke.